harapan kita pemerintah Kota Bekasi bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Telusur Parlamentaria. Hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan abang kita, Bang Dewan, Makasih, Bang Daryanto. Ya. Termasuk berapa periode Bang sudah Bang? Ini alhamdulillah periode ketiga. Ketiga, luar biasa ya, sudah menjalani 15 tahun. Ini kalau nggak salah, kalau jadi di putusan MA itu benar-benar dijalankan sampai 2031 Bang ya? Ya, belum tahu, ya, belum tahu ya, masih gamang ya. Siap Bang. Nah, hari ini kita khusus untuk membahas terkait Bapemperda. Nah, di Bapemperda inilah sebenarnya penggodokan mengenai salah satu tupoksi dewan terkait legislasi ya Bang? Betul kalau sekali. Saya nggak salah ya. Peraturan daerah sekarang kita namanya peraturan karena untuk legislasi sendiri itu bahasanya untuk di DPR RI. DPR RI. Sedangkan kita peraturan daerah ya. Daerah itu Siap. bahasanya adalah peraturan daerah. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana Bapemperda bekerja, seberapa jauh kualitas perda kita relevan dengan kebutuhan warga, dan bagaimana DPRD seharusnya hadir sebagai pembentuk regulasi yang berpihak kepada rakyat. Oke Bang, tanpa banyak kata, silakan Bang izin memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryanto Eskom MPD. Saya sebagai anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar Solidaritas sekarang, karena Golkar bergabung dengan Solidaritas karena PSI, Golkar ada 8 kursi dan PSI ada 2 kursi, jadi sekarang namanya Golkar Solidaritas. Luar biasa. Dan alhamdulillah yang tadi Abang sampaikan, sekarang ini saya periode ketiga, saya dari Dapil 1 itu Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Begitu kurang lebih Abang. Ini Golkar Solidaritas berarti udah berapa jumlahnya nih Bang, fraksi ini? 10 berarti. Jadi 10 orang kita, dari Golkar ada 8, dari PSI-nya ada 2. Berarti dalam konteks Pileg kemarin pemenang ketiga berarti ya Bang? Golkar, iya alhamdulillah, pemenang ketiga ya? Betul. 9 di PDI, nomor 2 9. Iya. Abang 8 ya? 8, naik 1 kursi berarti Bang? Enggak, kita tetap 8 kursi ya? Dari awal? Dari yang lalu itu 8 kursi. Sebenarnya kalau bicara angka, nah kita sebenarnya lebih unggul daripada PDI. Untuk kursi sendiri kita kalah jumlah kursi karena ada dapil yang memang PDI memiliki walaupun suaranya ini tapi kursi sebarannya merata ya Bang. Betul sekali. Kalau Golkar mungkin karena sebarannya nggak merata, akhirnya dewannya akhirnya jadi ada di dapil 2 yang kita dapat 3 kursi. Iya betul, Rawalumbu ya Bang. Luar biasa. PKS juga dapat 3 itu ya. Iya. Nah Bang, sebelum kita masuk Bapemperda nih, kayaknya menarik nih kita bicara terkait Pileg. Ke depan masih tetap 5 dapil kita Bang? Belum tahu, nanti kan itu biasanya keputusan dari para pemimpin partai. Siap. Para ketua-ketua partai nanti akan berdiskusi dengan KPU. Nah, dalam ini mungkin KPUD perwakilannya nanti diteruskan kepada KPU pusat dan juga DPR RI. Siap. Berarti masih tentatif masih tentatif. Jadi kita kalau melihat dari kondisi yang ada, saya sih berharap dapilnya bisa lebih banyak agar masyarakat yang terwakili di daerah pemilihannya itu lebih banyak juga. Iya. Gitu. Balik lagi ke 6 lah, malah nambah 7 ya Bang ya, lebih possible ya. Kalau bisa juga, ya kita belum tahu di jumlah penduduk kita apakah lebih dari 3 juta. Betul. Kalau misalkan lebih dari 3 juta, seperti halnya saudara kita di Kabupaten Bekasi sekarang sudah 55 ya, nambah 5 ya Bang ya. Betul. Luar biasa, oke. Dahsyat nih. Ini kita ngomong berisi semua nih. Oke, Bang, izin Bang. Apa sih sebenarnya fungsi utama Bapemperda Bang? Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme kerjanya di DPRD? Ya, jadi kami sebagai anggota DPRD itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini biasanya adanya di komisi, karena kan komisi itu yang bermitra dengan dinas-dinas terkait di pemerintah Kota Bekasi. Ya, kebetulan saya juga ditugaskan oleh fraksi, oleh partai itu di Komisi 1 yang membidangi masalah pemerintahan. Dan Komisi 2 itu bicara masalah pembangunan. Komisi 3 itu bicara masalah perekonomian dan juga pendapatan. Dan yang keempat itu masalah sosial politik dan kesejahteraan rakyat. Jadi ini kita di sini semuanya ada 4 komisi. Jadi ini yang kita tugas utamanya adalah pengawasan terhadap pemerintah. Nah, yang kedua kita ini bicara masalah
yang ada di kami itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Iya. Nah, ini tugasnya kita membentuk peraturan-peraturan daerah yang memang adalah turunan dari undang-undang ataupun yang ada di atasnya. Iya. Makanya kita ataupun juga kita bisa mengusulkan. Nah, sekarang di program perda kita, program prioritas pembuatan peraturan daerah kita itu ada 11. 11 yang dimana 6 itu dari pemerintah Kota Bekasi dan 5 usulan dari DPRD Kota Bekasi. Nah, ini lagi digodok nih digodok semua. Jadi sudah selesai itu masalah pajak daerah dan retribusi daerah. Itu sudah selesai, Bang, ya? Sudah diparipurnakan kemarin dan sekarang sudah berjalan juga. Nah, dari perubahan perda ini berdampak cukup berdampak terhadap penghasilan PAD kita. Meningkat langsung. Ya, artinya di situ ada beberapa hal yang kita masukkan. Contohnya adalah pendapatan dari traksi. Traksi itu adalah listrik yang dihasilkan akibat gesekan. Nah, itu kan kita dilalui oleh kereta api cepat dan LRT dan ternyata di sana menghasilkan listrik dan itu kita mendapatkan juga dari hasil itu menjadi PAD. Itu dari kementerian dong dapat ya berarti. Iya, jadi dari PLN dari hasil penjualan listriknya. Oke. Nah, kita karena dia melintas di daerah kita, betul. Kita dapat pajaknya, Bang. Dapat, lumayan itu, Bang. Lumayan. Kisaran 6% penambahannya. Ya lumayan. Nah, itu makanya kita bersyukur dan juga selain itu kita juga menyesuaikan pajak dan retribusinya untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi kita juga menolakkan beberapa pajak yang untuk masyarakat yang tidak mampu. Seperti apa nih contohnya? Ya, seperti contohnya misalkan ada komunal, jadi kan yang tadinya ada biaya sekarang untuk masyarakat dalam itu kita hilangkan, retribusinya tidak ada sama sekali. Dan juga masalah pajak reklame yang tadinya hanya satu baris satu judul ataupun satu kalau bicara jalan itu satu golongan. Nah, jadi sekarang dibagi jadi beberapa golongan. Jadi maksudnya kalau ini jalan golongan 1, pajaknya kan tidak disamakan dengan golongan 2 yang agak ke dalam gitu. Makanya kita pisahkan juga jalan utama beda gitu Bang. Pajaknya sesuai dengan golongan berarti Bang. Dan banyak lagi yang kita termasuk juga masalah retribusi untuk penggunaan genset. Itu juga ada kita udah ada ya? Sudah ada juga kita atur. Jadi artinya itu untuk yang berkapasitas besar, seperti konser ataupun itu juga ada retribusinya yang memang menjadi PAD bagi pemerintah Kota Bekasi. Itu selama ini belum ada itu Bang? Ada juga, namun ini lebih kita pertegas. Kalau kemarin kan sampai dengan 500, nah sekarang di 500 ke atas, artinya kalau yang kecil itu kita tidak bebankan. Nah, di ada batasannya. Kalau kemarin itu gimana? Nah itu kemarin yang kecil pun kena. Jadi sekarang kita kenakan yang hanya yang besar. Jadi kita juga meringankan beban dia. Bang, masa kena 17-an. Betul. Ya, Bang? Makanya kita hanya diperuntukkan bagi konser-konser lah ya. Yang besar. Gitu. Termasuk kalau misalnya rumah sakit yang punya atau apa gitu Bang, apartemen? Iya, semua itu diatur demikian. Kalau pas mati lampu kan ada itu. Artinya kan kalau yang apartemen itu ada juga retribusinya berupa curah. Jadi kan mereka kan beli dari PLN, lalu kan didistribusikan ke unit-unit kan. Yeah. Nah itu juga ada retribusi yang kita kenakan juga terhadap walaupun dia udah beli dari PLN tapi dia tetap kena pajak ada retribusinya itu. Udah rapi tuh Bang di itu juga sudah kita sosialisasikan dan ya alhamdulillah mudah-mudahan ini dengan perihal itu bisa meningkatkan PAD kita ke depan. Harapannya ya Bang. Iya. Dan selain itu juga kita sudah menyelesaikan 2 raperda kita juga, yaitu tentang penyelenggaraan jalan dan angkutan umum dan juga perda tentang pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah ini itu harapan kita pemerintah Kota Bekasi bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Nah, itu dengan cara apa? Bank sampah. Nah, bank sampah itu kemarin kita sudah usulkan agar mendapatkan semacam tempat sampah. Bukan, jadi semacam pelatihan. Sorry. Apa sih namanya? Kok saya ngeblank mulu? Tadi. Semacam insentif. Sorry. Dan bank sampah itu ada insentifnya. Ada insentifnya. Jadi bank sampah memiliki insentif agar karena yang kita lihat sekarang ini banyak bank sampah itu yang hidup segan mati tak mau. Gitu. Makanya kita berharap pemerintah juga ikut andil di dalam pemberian insentif. Sedangkan untuk permodalan itu kan sudah dibantu oleh BPRS kita.
ya kan, modalnya. Tapi kan sifatnya pinjaman. Iya, tetap harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Tapi kita harapkan dengan adanya insentif, si pekerjanya juga mempunyai kepastian bahwa mereka bisa menafkahi keluarganya. Betul. Dan juga bank sampahnya tetap berjalan di wilayahnya. Gitu. Jadi harapan kita nanti itu sampah yang terbuang di memang benar-benar terbuang sumur batu itu sangat minim. Jadi udah dipilah dulu gitu. Dan selanjutnya perda tentang penyelenggaraan jalan dan angkutan umum juga ini sangat diperlukan karena ini terkait masalah rencana induk transportasi. Nah sekarang ini kan kita luar biasa Kota Bekasi dilalui oleh kereta api cepat, LRT, becak kayu, dan sekarang koneksi kita kan juga Jabodetabek ya. Kan, Jabodetabek kita sudah sekarang kita kalau mau ke Tangerang kan nggak harus lewat Cawang, kita bisa lewat Cibitung. Betul. Jadi makanya ini juga harus punya rencana induk transportasi kita, termasuk juga masalah kereta api, stasiun dan segala macam. Kemana itu Bang? Arah ke pembentukan koridor atau penambahan jumlah? Pengaturan keseluruhan. Dan yang selanjutnya juga kita itu tadi kemarin, dari 11 itu nih Bang? Iya, dari 11 itu. Dan kemarin yang terjadi sudah 2 ya Bang? Sudah, ini tinggal nunggu keputusan dari Jabar yang 2 itu, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kalau itu sudah dibuatkan nomor registrasinya baru kita paripurnakan. Dan yang sekarang sedang dibahas itu rencana kawasan industri kota. Ini juga menjadi salah satu. Oh, lagi digodok. Sudah digodok juga di Pansus. Nah, ini sudah dari Bapemperda kan kita sudah membuat propemperdanya dan sekarang sedang dibahas di Pansus. Dan setelah itu juga kita kota ramah ramah anak ini juga kita kita tingkatkan lagi agar bisa juga kembali ya. Sekarang kan udah turun kita nih kan. Karena ini banyak perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah. Makanya kita juga ingin hal itu juga menjadi bullying isu bagi pemerintah Kota Bekasi menjadi perhatian lebih seperti itu. Dan yang akan kita bahas selanjutnya ke depan itu masalah pelaksanaan pemakaman. Nah, ini kan juga tanah pemakaman kita makin kurang, teknis pelaksanaannya juga yang dikhawatirkan juga memberatkan masyarakat. Nah, ini sedang kita gojok juga. Ini masih kita sedang rumuskan agar kedepannya masyarakat nggak khawatir lah nanti lahan kita ada atau tidak. Terus yang kedua, di mana nih dimakamkan? Yang kedua juga masalah. Udah dia berduka, dia tambah berduka itu Bang. Kedua teknik pelaksanaannya seperti apa? Yang lagi sudah siapkan juga adalah tentang sumur resapan. Ini juga kita akan buatkan perda turunannya karena memang sudah ada sebenarnya. Ini di pusatnya sudah ada di lingkungan hidup. Nanti kita turunkan lagi agar bisa menyesuaikan dengan kondisi di kita. Dan perda wajib selanjutnya adalah tentang APBD Purba dan APBD Murni 2026 nanti. Masih bergubat nggak dia Bang terkait ini terkait perubahan-perubahan ini anggaran? Enggak. Yang kita sekarang gini, antara pemerintah kota dan DPRD ini kan sudah sinkron. Kita mempunyai tujuan sama bagaimana kita bisa mensejahterakan, kita bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di pemerintah Kota Bekasi, dan kita berharap juga masyarakat Kota Bekasi tentunya nyaman, aman, tentram, dan juga kota pilihan bagi mereka untuk bertempat tinggal. Jadi bukan tinggal di planet lain lagi. Gitu. Seperti yang udah-udah. Bang, tadi ada satu yang saya mau mempertanyakan Bang, dari sekian banyak perda itu terkait kawasan industri kota itu maksudnya apa ya? Nah, rencana kawasan industri kota ini memang ini wajib harus kita buat karena itu regulasi dari pemerintahan pusat. Jadi untuk kita mendapatkan insentif ataupun regulasi dari pemerintah pusat, kita harus mempunyai regulasi yang ada di pemerintah kota. Ya, itu adalah perencanaan jangka panjang. Kita buat rencana pembangunan industri kota itu dari tahun 2025 sampai dengan 2045. Jadi selama 20 tahun. Menuju Indonesia emas ini berarti. Jadi nanti kita mempunyai blueprint bagaimana rencana kawasan industri kota kita ini seperti apa. Nanti baru pemerintah pusat menggelontorkan bantuannya kepada pemerintah kota. Gitu. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa kawan dari Dewan. Bahwa konsep kota kita ini sebenarnya masih agak ambigu katanya Bang. Bukan ambigu, jadi memang karena kita pembangunan ini luar biasa. Mungkin kalau Abang lihat 10 tahun ke depan, ke belakang kita itu, ini kan kota Bekasi, ini kan luar biasa. Betul. Jadi perkembangan itu makanya harus disesuaikan juga dengan kondisi yang ada.
Dan kan sempat ada tercetus dulu Bang Iya. bahwa smart city itu Bang ya Iya. kan. Itu kan kayaknya ya nggak karena bergantinya kepala daerah kayaknya ya. konsep smart itu seperti apa sih Bang? Masih diteruskan atau seperti apa Bang? Izin. Pada prinsipnya masih diteruskan, namun ada perubahan-perubahan yang memang belum sesuai dengan Konsep smart itu ya. kebutuhan saat ini. Jadi memang ada beberapa perubahan dulu kan, karena saya juga ikut di Komisi 1 pada saat waktu itu. Nah, memang smart city-nya belum secara menyeluruh. Nah, artinya sekarang ini pengembangan smart city-nya mungkin dari pemerintah yang baru ini ingin mempunyai konsep seperti apa, ya itu yang masih kita tunggu. Karena kita harapkan juga smart city ini nantinya juga lebih memudahkan Iya betul. dan juga membuat masyarakat lebih gampang mengurus segala apapun. Dan nggak ada yang bocor-bocor Bang. Dan nggak ada yang bocor-bocor. Ya kan betul digitalisasi itu sangat penting Nah, sekarang. Contoh mudah adalah sekarang kan pemerintah pusat sudah menerbitkan KTP digital. Iya. Nah, itu pun masih minim. Di Karena Kota Bekasi masih. Di Kota Bekasi masih minim. Karena Iya. apa? Ya itulah kebutuhannya belum menjadi hal yang wajib. Iya. Contoh misalkan kita ke bank, kita bikin rekening baru, Iya. yang ditanyakan masih fotokopi KTP atau Iya. KTP fisik, Iya. bukan KTP digital lagi. Nah, itu juga makanya masyarakat masih belum melihat. Menganggap perlu. Iya. Jadi, Nah, tapi terkait digitalisasi pajak Bang kan itu penting tuh Bang ya. kalau itu kan sudah semua wajib pajak kan memang harus sekarang. Nah, kita udah sinkronisasikan juga semua, dan yang punya KTP kan juga udah pasti harus mempunyai NPWP juga gitu. Dan kita menjadi wajib pajak juga gitu kan. Seberapa penting Bang menurut Abang perda dalam kehidupan sehari-hari warga Kota Bekasi? Untuk Ya. warga Kota Bekasi khususnya. Kan dari kalimat ada peraturan daerah. Iya. Jadi ini Payung hukum ya Bang? payung hukum. Jadi bagaimana kita mempunyai payung hukum ataupun landasan dalam melaksanakan sesuatu. Tentunya dengan adanya perda, kita tahu mana rule yang harus kita lewati, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang gitu ya. Mana yang boleh, mana yang dilarang. Nah, itulah fungsinya perda. Jadi kalau kita melanggar perda berarti ada punishment-nya. Kalau kita melaksanakan perda ya berarti kita sesuai dengan rule-nya. Itu kurang lebih seperti itu, Pak. Siap. Bang, dari berbagai perda yang telah dibahas dan telah disahkan, mana yang menurut Abangda paling berdampak nyata? Semua sangat berdampak. Artinya dengan pembuatan perda ini pun kita bukan membuat aturan yang semau kita, Iya, siap. tapi pada saat kita mengusulkan suatu perda, itu kita diharmonisasikan dulu dengan Kemenkumham. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu ujuk-ujuk kita bikin perda. Nah, contoh ada beberapa perda yang tidak dibuat oleh kita. Yang pertama masalah agama. Nah, itu menjadi kewenangan pusat. Oh, nggak bisa Jadi kita kita bikin tidak ya? bisa. Oke. Yang kedua masalah ideologi itu juga nggak bisa. Semuanya masalah Udah di pusat. nyatu Jadi ke sana ya. ada beberapa hal itu memang yang ya, kita juga sempat mengajukan perihal kerukunan beragama. Nah, itu memang jadi kewenangan pusat seperti itu. Jadi makanya dari usulan kita kemarin banyak hal yang memang kita revisi dan kita perbarui sesuai dengan kebutuhan di daerah. Gitu. Nah, kan berarti ada perda-perda yang bukan tidak tepat sasaran, tapi mungkin mengikuti keadaan zaman ini kan perlu ada revisi ya Bang ya? Iya. Nah, berapa banyak Bang kira-kira perda yang direvisi? Ini semua kemarin yang tadi saya bilang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu adalah perda revisi juga. Revisi juga. Nah, tadi masalah pajak daerah dan industri juga revisi. Nah, kalau Sumber tadi resapan juga revisi ya? Enggak, kalau sumber resapan itu baru. Oke. Baru. Nah, saya contoh tadi penyelenggaraan jalan dan angkutan umum. Iya. Contoh yang tadi rencana induk transportasi. Nah, itu bagaimana? Dulu kan pada saat itu mobil listrik kan Belum ada. Iya. Jarang sekali lah. Iya, belum rame lah makanya ya. sekarang Betul. di situ ditambahkan. Nah, dulu kita nggak punya kereta api cepat, tidak punya LRT. Nah, sekarang itu ditambahkan, kita revisi, menjadi makanya satu koridor disesuaikan ya. dengan kebutuhan kita. Iya. Itu Pak. Direvisi karena bukan tidak tepat sasaran ya. Bukan karena biar lebih tepat sasaran. Iya. Gitu. Jadi artinya mengikuti ya Bang ya. dengan perubahan yang ada, nah itu yang kita sesuaikan. Nah, tadi contoh juga. Nah, sekarang kita juga sedang mendorong agar masyarakat lebih menggunakan sarana transportasi umum. Nah, makanya kita kan adakan kerjasama. Ya, bis kita punya kita sendiri. Terus ada lagi kita dibantu juga dengan pemerintah DKI dengan adanya feeder kan. Nah, itu juga agar mengurangi lah kemacetan yang ada. Terus
Yang selanjutnya kita juga punya LRT, makanya kita bikin nih sekarang jalur-jalur transportasi umum koridornya agar semuanya melalui LRT. Nah, memang harapan kita juga ini bisa juga lebih terjangkau masalah harganya. Karena kan kemarin baru ada berita tuh Bang bahwa ternyata kehidupan kita di Bekasi ini kalau nggak salah nomor 2 termahal ya ongkosnya gitu Bang. Iya. Ada Bang pernah baca nggak beritanya kemarin itu kalau nggak salah? Jadi gini, memang dihitung dari waktunya, kemudian dihitung dari ininya gitu. Kita katanya setelah DKI malah kita termahal. Gitu. Jadi kan memang ya itu tidak bisa kita pungkiri karena kita sebagai kota metropolitan juga. Jadi kalau misalkan kita bicara harga tanah, ya kan orang sudah tidak kuat beli di DKI pasti ke pinggir. Ke kota Bekasi, Kabupaten Depok, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Jadi akhirnya makanya ke sana semua dan tentunya gaya hidupnya juga sudah makin meningkat. Ya kan, ya kita juga bersyukur dengan peningkatan itu ternyata membawa efek juga, ya. Nah, retribusi makanan, restoran, parkir itu kita luar biasa. Pendapatan dari sana itu kita nomor 2. Itu makanya Bang disebabkan bahwa ternyata ya tingginya katanya yaitu tadi bukan hanya ongkos tapi biaya parkirnya juga tinggi katanya. Memang jadi betul. Kota Bekasi paling termahal setelah DKI dengar kabarnya begitu Bang. Nggak tahu risetnya masih diperbanyak. Bang, ada nggak kurang efektif, minim riset, kurang partisipasi publik sehingga perda tersebut akhirnya nggak dijalankan ya kurang berfungsi. Jadi kami memang selalu melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang ada. Jadi setiap perda itu kita evaluasi 5 tahun itu ke belakang seperti apa, ini masih relevan atau enggak. Kalau tidak relevan kita lakukan perubahan ataupun kalau memang sudah tidak optimal lagi kita lakukan pencabutan. Jadi memang kita ada evaluasi terhadap perda-perda yang ini menarik nih. Ada yang dicabut nggak Bang? Ada beberapa. Perda apa nih Bang? Kira-kira yang dicabut. Ini pemirsa wajib tahu nih. Ini juga nanti mungkin saya belum bisa bicarakan sekarang karena memang ini sedang dalam pembahasan. Siap. Nah karena kan dari dinas sendiri kita sudah ajukan apakah ini masih relevan atau tidak. Maksudnya kenapa mau dicabut Bang? Apa karena kurang efektif atau gimana? Jadi yang pertama adalah alasannya hampir tidak ada penggunaan perda itu ataupun sosialisasi terhadap perda itu. Jadi makanya kita anggap perda ini sudah tidak digunakan lagi. Dan yang kedua memang tadi yang Abang bilang sudah tidak relevan. Tidak relevan. Jadi memang dan yang paling banyak itu adalah berbenturan dengan undang-undang yang di atasnya. Ataupun ada undang-undang yang baru yang ternyata lebih relevan gitu. Jadi ini memang ini yang sedang kita kaji kalau memang sudah tidak digunakan lagi. Banyak nggak itu Bang kira-kira? Ada beberapa lah gitu. Iya sedikit lah ya, tapi kan contoh juga ada beberapa perda yang sampai saat ini juga turunannya belum ada juga. Iya banyak itu juga makanya kita ingatkan kepada Pak Wali Kota agar ini juga segera dilakukan turunannya. Contoh kemarin itu Bang yang lagi rame tuh. Apa tuh? Pembagian hasil itu kan yang dari PLN kalau nggak salah ya, pembagian hasil itu kan harus ke dinas-dinas yang kemarin itu kan sempat ada yang katanya ke Sekda tuh arahnya itu ternyata perda itu sudah tidak relevan Bang. Sudah tidak ada itu Bang katanya. Kita kan, sudah tidak relevan. Karena kan kita juga secara kan baca yang itu PLN itu Bang. Secara detailnya kami juga memang ya karena keterbatasan kami juga dan itu biasanya waktunya itu udah cukup lampau. Artinya bisa ada yang sudah lewat dari 10 tahun gitu kan. Nah, itu yang memang ya makanya kami sekarang ini kaji per 5 tahun. Jadi jangan sampai nanti ada perda-perda. Nah, saya ambil contoh lagi. Kita perda ada tentang perda drainase. Tapi sampai saat ini kan harapan kita sebenarnya dengan perda drainase, pemerintah kota itu mau mempunyai blueprint. Blueprintnya seperti apa agar kita nih ngebangun drainase ataupun saluran itu tepat. Yudisnya bagus gitu ya. Misalkan contoh. Itu baru ya Bang? Kalau nggak salah. Udah lama. Itu udah dari tahun berapa ya? 2019 atau iyalah artinya baru 5 tahun yang lalu lah ya kan. Kurang lebih lah gitu. Nggak berjalan itu Bang. Nah, itu belum, makanya kita selalu ingatkan kepada Pak Wali Kota agar kita minta blueprintnya seperti apa gitu, agar kita juga tahu nanti dalam mengusulkan aspirasi ataupun menjaring aspirasi dari masyarakat kita tahu bahwa ini menjadi seperti apa gitu. Kenapa nggak dijalankan atau gimana? Ya itu kan bukan hal yang mudah karena kan harus membuat blueprint sekota Bekasi. Atau dibikin proyek percontohan dulu mungkin Bang, per kelurahan. Saya harapkan demikian, makanya kan kalau itu kan kewenangannya ada di pemerintah kota. Kami sendiri kan tugasnya adalah membuat peraturan daerahnya.
selanjutnya adalah kita serahkan kepada eksekutif. Karena kan kita terkenal juga dengan daerah banjir, siklus banjir 5 tahunan ini, dan bukan hanya 5 tahunan ya. Contoh kemarin hujan kan? di Pondok Gede banjir beberapa Hujan wilayah, angin, termasuk kami juga di wilayah Bekasi Timur juga ada Duren tuh kan. beberapa ya. Jadi kan banjir Kota Bekasi ini ada beberapa aspek. Yang satu kiriman, yang kedua juga akibat curah hujan. Nah, itu sebenarnya kalau perda drainase dijalankan kan lebih tertata bagus sebenarnya. Itu makanya kita harapkan sekali lagi, makanya nanti dari pemerintah kota ya bisa lebih aware lah terhadap hal tersebut gitu. Nah, itu kalau nggak dijalankan mau dicabut atau mau dibikin baru atau gimana? Ya nggak harus kita cabut juga, artinya kan kita juga melihat kebutuhan dari pemerintah kota, apakah seperti hal itu bisa nanti menjadi payung hukum bagi mereka kan. Iya, betul. Karena kan membuat suatu perda nih, Bang. Oke, Bang. Ini membuat satu perda nih. Bisa, Bang, dijelaskan ke kawan-kawan kita pemirsa di Telusur Parlamentaria. Seperti apa sih, Bang, pembentukan satu perda ini sampai dijadikan perda? Silakan, Bang. Runutnya, Bang, izin, Bang. Perda itu bisa diusulkan melalui anggota dewan ataupun melalui pemerintah kota. Jadi, makanya kalau dari pemerintah kota itu biasanya dari dinas-dinas mengusulkan kepada wali kota. Nah, kalau dari dewan ini kita bisa dari hasil reses ataupun masukan dari masyarakat melalui fraksi-fraksi atau melalui komisi ataupun melalui badan. Jadi kita bisa menampung itu semua, tapi intinya adalah usulan dari pemerintah kota dan DPRD Kota Bekasi gitu. Setelah ujungnya demikian. Nah, selanjutnya dari usulan tersebut, kami lakukan harmonisasi terlebih dahulu ke Kemenkumham. Nah, agar tidak sia-sia. Misalkan kalaupun ini harus dibuatkan NA dulu, naskah akademiknya. Nah, itu artinya jangan sampai kita sudah buat naskah akademiknya, kita sudah pembahasan, ternyata ditolak sama Kemenkumham. Iya, ternyata nggak cocok sama mereka, sama peraturan di atas ada yang bertabrakan. Ya kan, nah, itu yang makanya sekarang ini kita lakukan harmonisasi dulu. Jadi kita usulkan ke Kemenkumham dan juga ke Biro Hukum. Setelah mereka sudah oke, baru kita lakukan pembahasan. Karena saya ambil contoh kemarin kita itu mengusulkan kurang lebih 12 dari DPRD Kota Bekasi. Tapi yang diterima itu hanya 5. Oh, hanya 5. Gitu, 5. Jadi yang sisanya dari 12 itu tadi karena yang pertama masalah agama itu menjadi kewenangan pusat. Masalah ideologi pusat. Jadi banyak hal, masalah pendidikan juga, pendidikan umum itu menjadi pemerintah pusat. Jadi nggak bisa juga kita melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Jadi makanya ada beberapa yang kita tidak diperbolehkan. Dari 12 cuma 5 yang approval yang dianggap bahwa ini bisa gitu dijalankan ya. Gitu. Nah, Bang, untuk sebelum menjadi perda itu kan katanya mesti ada kunker lah, mesti ada studi banding lah, ada apalah, Bang. Jadi seperti apa sih, Bang? Itu nggak harus, namun kan gini, dalam membentukan itu kita lakukan pembahasan. Nah, dari pembahasan itu bisa kita melalui Badan Pembentukan Peraturan Pemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau melalui pansus, panitia khusus. Nah, biasanya kami itu melakukan pembahasan dengan dinas-dinas terkait dan juga ini pansus lah ya. Iya, dengan perwakilan ataupun dari tokoh masyarakat ataupun stakeholder yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi izin, Bang, saya ulangin dari bahasan usulan tadi, kemudian setelah di-approval sama kementerian terkait, kemudian baru masuk pansus, Bang. Pansus, betul. Baru dibentuk pansus khusus, panitia khusus ya. Nah, lalu melakukan pembahasan. Nah, biasanya kan kita juga, kita melakukan studi komparasi. Karena apa? Kita juga jangan sampai kesalahan. Nah, misalkan ambil contoh masalah bank sampah kemarin kita ke Purwokerto gitu kan. Di sana sudah lihat. Dan kita sudah lihat sendiri mereka punya pengolahan sampahnya luar biasa dan menurut kita bagus gitu. Nah, makanya kita juga lihat sana dan apa yang bisa kita kerjakan di sini. Nah, dari sana kita bisa terapkan. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita terapkan juga di pemerintah Kota Bekasi. Jadi artinya komparasi sendiri juga bukan kita hanya ingin jalan-jalan. Kita melihat sesuatu yang memang yang belum kita ketahui sama sekali. Yang bisa kita terapkan di Kota Bekasi sesuai dengan ini kita ya. Setelah sudah pembahasan, akhirnya kita bisa finalisasi. Nah, kita juga nggak bisa langsung paripurnakan, Bang. Karena setelah itu kita harus konsultasikan dulu ke kementerian lagi. Bukan ke Biro Hukum Provinsi. Nah, nanti Biro Hukum sudah menyatakan semuanya sudah tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau dengan yang lainnya, maka baru dikeluarkan nomor registrasi untuk paripurna. Untuk setelah itu baru kita paripurnakan. Jadi
kalau kejadian dulu kan pernah, makanya ada beberapa perda kita yang dicabut. Iya. Ya, perda Betul. contoh CSR kita dulu kan pernah Iya. aja dicabut. Iya. Karena dulu kita memunculkan angka yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu tidak Nggak boleh, diperbolehkan ya. gitu. Iya. Karena sifatnya kan sosial, jadi tidak boleh ada pemaksaan CSR angka. tidak boleh ada ya, tidak ada Akhirnya, patokan ya. Makanya dulu dicabut. Terus ada beberapa lagi perda yang dicabut. Makanya untuk menghindari itu, makanya sekarang pemerintah provinsi dalam hal ini Mendagri melalui pemerintah provinsi itu melakukan screening seperti itu. Nah, kalau perda CSR sendiri, Bang, kita punya masih? Ada ya. Yang dicabut hanya itu aja poin itunya. Angkanya aja itu ya, Bang. Jadi dia diperbolehkan. Jadi kira-kira untuk membentuk suatu perda itu berapa lama, Bang, waktunya? Kalau dari nol dari usulan ya? Iya, dari usulan. Wah, kalau yang sekarang aja kita sudah ada yang 4 bulan gitu kan. Ada yang 5 bulan. Jadi memang tergantung dari. Berarti 1 tahun cuma bisa 2 perda dong, Bang? Enggak, kan kita kan Iya, kerjanya. bukan maksudnya kalau cuman kan bisa bersimultan, artinya bisa dibikin rendeng kan Iya. gitu ya. Misalnya Jadi kan pansus gini, bisa dibikin banyak iya, gitu. betul. Tapi kalau dibentuk per satu-satuan berarti cuma 2 tahun tuh cuma 2 perda ya. 1 tahun tuh cuma 2 perda ya. Enggak, kan enggak begitu jalannya, kan kita kan semuanya paralel. Iya. Semuanya paralel. Jadi dari contoh sekarang kan 11. Nah, kita sudah selesai 5. Selesai 5 kan sisanya 6. Sisanya 6. Nah, ini kan kalau yang sisa 3 itu kan perda wajib. Iya. Entah APBD perubahan, karena itu juga termasuk dalam peraturan daerah juga, karena penetapannya melalui DPRD dan juga pemerintah kota. Gitu. Nah, Bang, ada limitation nggak, Bang? Ada maksudnya limitation tuh 1 tahun ini Bapak Perda harus melahirkan berapa perda gitu? Ada nggak, Bang, kira-kira? Nah, kalau dulu kan kita menilai keberhasilan itu dari jumlah perda yang kita hasilkan. Iya, betul. Namun sekarang dari pemerintah pusat pun lebih mengutamakan kualitas. Iyalah. Jadi kalaupun makanya Nggak kalau kita usulkan sebanyak pun, tapi dari Kemenkumham memang tidak disetujui, ya itu juga artinya kita ya tidak. diusulin banyak pun tuh kalau nggak dijalankan ya kayak perda yang itu ya kan drainase ya kan. Makanya sekarang kita lebih kepada kualitas. Tapi dan idealisnya berapa sih, Bang? Idealisnya berapa sih dari Bapak Perda jadi per tahun itu? Memang tidak ada angka pasti, tapi berdasarkan kebutuhan. Contoh ya rencana kawasan industri kota itu munculnya di tengah-tengah. Jadi berdasarkan kebutuhan kita bisa tambah kok di tengah jalan gitu. Jadi memang tidak ada angka yang pasti, dan kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain pun ya Kota Bekasi cukup tinggi lah gitu. Menghasilkan perdanya. Betul. Saya nggak sebut daerah lain, tapi artinya iya. oh ada yang hanya segitu gitu. Kalau Abang sendiri sebagai ketua Perda ada ini nggak, ada ukuran nggak, ada measure-nya nggak? Kira-kira Bapak Perda ya tahun ini kita? Iya, jadi kalau sekali lagi yang berdasarkan masukan yang ada, kita membuat perda itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan atas kemauan. Jadi bukan hanya saya mau ini, bukan, tapi kita bicara kebutuhannya ini, kebutuhan ini. Nah, ini yang kita akan lebih fokuskan. Nggak ada angkanya ya. Nggak ada angka. Minimal dan sekali lagi kan itu bisa kita tambah. Kalau minimal ya, kalau sekarang kita kan bisa 6 gitu kan. Per tahun 6 ya. Per tahun 6 minimal. Oke. Kalau dulu kan enggak ya, Bang? Ya. Kalau dulu sampai berapa? Kurang lebih sama lah. Tapi kan kalau dulu ya itu. Iya kan, ada akhirnya banyak beberapa perda yang ngegantung gitu kan. Gitu. Tapi nah, saya sepakatlah dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bahwa sekarang kita lebih lebih terstruktur, ya lebih tertata, dan memang dibutuhkan dan ya kan. Jadi bukan hanya menelurkan jadi dalam pembahasannya juga kita lebih lebih fokus. Siap, Bang. Iya, tentunya kan beberapa kebutuhan masyarakat itu yang justru kita akomodir dari reses. Iya, dari reses maupun dari masukan-masukan yang ada. Contoh ribut dulu tuh ada ribut-ribut masalah garasi. Iya, yang mereka masyarakat depan punya jalan mobil, punya mobil tapi nggak punya garasi. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam tadi perubahan perda tentang penyelenggaraan lalu lintas jalan dan juga angkutan umum. Nah, itu kita masukkan bahwa setiap rumah yang memiliki kendaraan roda 2 ataupun 4 atau lebih itu wajib memiliki garasi. Gitu. Memang. Nah, itu tujuannya apa? Agar ada payung hukum. Nanti bagi penegak perda, misalkan Satpol PP ataupun penegak ini bisa menindak. Jadi kalaupun dia parkir bisa digerek diderek itu atau dikempesin ya. Derek artinya di depan rumahnya ya, Pak. Iya. Tapi kan mengganggu jalan jalan. Bawa gitu. jalan. Makanya ada
aturannya. Sorry Bang, di Bekasi sini parkir di pinggir jalan juga masih banyak Bang. Nah ini juga harus kita tertibkan. Kan sekarang juga pemerintah Kafe-kafe itu Bang di Pekayon tuh kan, wah itu gila itu Bang ambil jalan. Di dalam Raperda ini pun perubahan ini kita mengatur itu. Nah untuk rumah makan itu ataupun toko harus mempunyai lahan parkirnya berapa persen itu ada. Makanya gitu, makanya itu yang tadi saya bilang kapan kita itu jadi? Ini sedang di dalam pembahasan. Belum jalan ya Bang, belum ya? Belum. Ini sedang pembahasan. Iya. Ini sekarang di Pansus 6. Nah, mudah-mudahan nanti setelah itu selesai Itu masuk dalam mana nih? Perda mana nih? Itu di penyelenggaraan lalu lintas jalan dan juga angkutan umum. Ada berapa banyak saya pasal bilang berarti itu ya? rencana induk transportasinya kan masuk situ semua. Jadi Oke. banyak jadi yang kita rubah termasuk mobil listrik. Gimana mobil listrik? Iya, artinya kan buat pemirsa tahu nih, mobil listrik. Ya, kan mobil listrik kan diatur gitu kan. Nah, mobil listriknya banyak tapi SKPLU-nya kan juga sedikit gitu kan. Ya harapan kita juga pemerintah jangan hanya menyediakan ya. Menyarankan tapi juga menyediakan gitu. Menyediakan tempat-tempat casnya itu ya. Iya. Jadi kalau di mal-mal ada beberapa lah, tapi kan sekarang kan pemilik mobil listrik kan makin banyak. Tapi SPKLU-nya nggak nambah. Iya. Oh, udah ada usulan itu, Bang? Sudah, itu kan perda nomor berapa tuh? Ini yang lagi pembahasan. Yang sama di penyelenggaraan lalu lintas dan juga angkutan jalan. Luar biasa ya. Iya. Sampai Abang sendiri punya mobil listrik? Punya ada. Karena saya ikutin aturan pemerintah. Iya. Ternyata memang ya irit ya, Bang. Satu emisinya kita kan ini masalah karbonnya juga. Yang kedua tadi masalah irit. Ya kita ikutilah apa yang menjadi program pemerintah gitu ya. Nah, Bang, dari Bapemperda sendiri ini kan sebenarnya kan Bapemperda ini sebenarnya otak daripada keseluruhan DPRD lah ya. Maksudnya ya itu tadi bahwa peraturan daerah itu di divisi awang nih kan. Mau dia dari komisi 1, 2, 3, 4 tetap larinya ke Abang nih kan. Perencanaan apa segala macam kan. Mereka merencanakan tapi kan tetap Abang yang menggodok ini untuk menjadi satu kesatuan atau seperti apa? Jadi tugas Bapemperda itu adalah mensinkronisasikan. Jadi usulan-usulan tadi saya bilang kalau dari komisi DPRD 1, itu 2, 3, 4 gitu. Maupun dari fraksi maupun dari perorangan itu yang kita mensinkronisasikan. Jadi agar seperti apa? Nah, ini kan contoh juga yang tadi saya sampaikan, itu kan akibat masukan dari masyarakat. Dari komisi 2, dari komisi 3 termasuk masalah tadi masalah kota layak anak, itu juga dari komisi 4 dan segala macam. Nah, ini kita sinkronisasikan bahwa kemauannya begini. Nah, baru kita di Bapemperda ini yang kita menggodok. Jadi ini penambahan pasal di sini, ini penambahan pasal di sini, penambahan pasal. Ya kan mereka kan usulan, tapi kan betul. Abang ini yang membuatnya menjadi satu badan utuh gitu ya kan, Bang. Betul. Kita mensinkronkan itu makanya saya bilang masukan-masukan yang ada. Motor ini kan salah satu gitu kan. Tadi saya bilang tugas anggota dewan kan juga ada 3 fungsinya. Ya, jadi bukan hanya pembentukan peraturan daerah. Nah, fungsi pengawasan pun kita ada. Jadi kan sekarang bagaimana pengawasan kita terhadap pemerintah, ya kan? Sudah menjalankan nggak perda yang kita bikin capek-capek kan, Bang? Iya, betul. Nah, termasuk juga masalah penganggaran. Nah, penganggaran sendiri kan juga robotnya adalah perda. Perda juga ya? Iya, kan APBD itu kan perda. Artinya Abang harus dikawal nih. Gitu. Nah, Bang, izin Bang. Ada rencana nggak Bapemperda membuka kanal partisipasi seperti forum konsultasi publik? Itu sedang kita FDG itu sedang kita siapkan. Karena kan itu membutuhkan penganggaran dan segala macam. Tentunya kita juga ini sebenarnya dari tahun kemarin kita udah dari awal ini kita pingin. Namun kan kita harus ada di renjanya harus dimunculkan. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita sudah melaksanakan itu. Tentunya sekali lagi input saran masukan dari masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi ini sangat kita butuhkan. Iya, siap. Karena keterbatasan kami ya tentunya manusia biasa sekali lagi kita punya banyak keterbatasan. Belum punya sayap ya Bang. Harapan kita nanti ke depannya kan dari masukan-masukan itu dari FGD itu kan kita bisa kembangkan lagi lah apalagi. Tapi kalau ada forum yang dibikin dari masyarakat untuk FGD sendiri atau dari pihak terkait pemerhati Bapemperda dilibatkan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru masukan ini di kami kita punya ruangan terbuka bagi seluruh masyarakat. Nah, kemarin juga ada usulan dari teman-teman baik media sekalipun, teman-teman media juga banyak kasih masukan terkait masalah pelayanan publik, ya kan, terus terkait masalah pendidikan, terkait masalah di infrastruktur, itu juga banyak. Nah, itu kita
rampung dan kita lagi siapkan beberapa. Nanti kalau memang, dan itu biasanya kita juga serahkan kepada komisi terkait. Siap. Kalau misalkan masalah pendidikan kita serahkan komisi 4, nah feedbacknya seperti apa. Kalau gitu. konstruksi bangunan ke komisi 2. Komisi 2. Gitu. Siap, Bang. Forum konsultasi publik ini tapi yang mau mengadakan Bapemperda tahun depan mungkin ya, Pak? Iya, insya Allah, karena kan memang sebenarnya tadi saya bilang kita inginnya tahun ini, namun karena anggaran belum ada, ya, jadi kita belum diposkan ya. Mungkin mudah-mudahan nanti setelah, ya mudah-mudahan di perubahan besok pun kita sudah bisa jalan dan kita bisa mulailah tahun depan udah mulai mendekarkan banyak input saran masukan dari masyarakat. Betul, Bang. Jangan lupa undang media, Bang. Oh pasti kan kita mau partner. Nah, Bang, Abang dari fraksi Golkar ya? Fraksi Golkar. Ya. Nah, ini Bang, ada pertanyaan saya nih, Bang. Apakah ada perda inisiatif dari fraksi Golkar, Bang, yang digelontorkan dan keberhasilan politik? Iya. Jadi kami tidak mengklaim itu dari fraksi. Jadi kita mensinkronisasikan ke. Tapi kan ada kan, Bang? Ada. Ya contoh tadi masalah perubahan di masalah anak itu kan juga dari Komisi 4 dan kebetulan kan ketuanya dari Golkar. Nah, kalau dari fraksi sendiri, Bang? Ya, makanya kita tidak mengklaim itu dari fraksi. Jadi kita supaya lebih menjurus kepada komisi-komisiannya aja. Tapi kalau mau dari fraksi silakan juga nggak apa-apa. Ada nggak, Bang, kira-kira dari fraksi Golkar yang juga mengusulkan apa tuh, Bang, kira-kira yang strong point di tahun ini, kira-kira ada nggak? Ya kemarin tadi yang saya bilang itu masalah bullying tadi ya. Bullying itu. Apa tuh, Bang, ini ya, Bang? Isi perdanya apa kira-kira? Ya di perubahan itu, di perubahan aja sih intinya. Kan banyak kejadian bullying di sekolah, terus juga kekerasan ada di sekolah. Psikolog kah satu sekolah satu gitu, Bang, atau gimana? Nah makanya teknisnya sendiri kan ini sekarang sedang digojok di pansus. Oke. Jadi kalau intinya kami dari Bapemperda itu sudah hanya menyiapkan kerangka. Ya, kerangkanya. Jadi untuk lebih detailnya bisa aja nanti di pansus itu ada perubahan. Ataupun ternyata dari input saran masukan dari pengembangannya ternyata ada hal-hal lain, yaitu kita serahkan ke pansus karena untuk lebih ininya lebih detailnya mereka di pansus ya, Bang. Oke, Bang. Kerangkanya dari kita. Udah cukup nggak kira-kira nih, Bang, pertanyaannya? Wah, luar biasa ini. Bang, izin, Bang. Iya. Ini pertanyaan relaksasi aja, Bang. Apa tantangan terbesar, Abang? Tantangan terbesar Bapemperda hari ini dan bagaimana Abang secara pribadi menghadapinya? Apa tantangan terbesar, Bang? Dan bagaimana cara menghadapi? Kalau tantangan pribadi saya pikir nggak ada ya, karena kan kita bekerja secara teamwork. Kami juga dibantu oleh Bu Sekwan ya dalam hal ini, dan juga para staf-staf kami yang ada di DPRD, dan juga kami juga diperbantukan tenaga ahli. Jadi saya pikir kalau secara pribadi nggak ada ya? Nggak ada lah. Kita semua kan Abang dari sebelumnya dari mana nih? Sebelumnya itu? Dari fraksi mana? Sebelumnya dari komisi mana, Bang? Saya dulu di awal juga saya pernah di Bapemperda waktu periode pertama. Nah, ini sekarang setelah jadi ketua sebagai wakil ada ketua. Nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira ininya, Bang? Enggak lah, saya pikir kita hanya mensinkronisasikan lagi aja. Oke. Jadi bagaimana teman-teman semua. Udah makanan harian lah ini ya Bapemperda ya, menurut Abang ya. Kenapa udah pernah di Bapemperda kan? Betul, dulu wakil ketua Bapemperda kan, sekarang jadi ketuanya. Jadi nggak ada tekanan moral, Bang, atau semua. Kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita menciptakan kota Bekasi menjadi kota yang aman, nyaman, dan juga layak jadi tempat tinggal kita. Tidak ada tantangan, Bang, terbesar. Tantangan terbesarnya apa, Bang? Nggak ada lah ya. Saya pikir semuanya relax aja lah. Easy going aja lah. Mengalir aja seperti itu. Maksudnya mungkin perda ini unik, perlu ini, perlu itu, ada yang nggak ada, ya paling ini aja masalah. Misalkan perda ada yang percepatan karena memang batas waktunya singkat. Ya gitu. Atau tiba-tiba usulan baru ya, Bang? Ya ada usulan baru. Ya kalau usulan baru kan contoh itu rencana kawasan industri kota pun itu kan baru. Itu mendadak. Tiba-tiba masuk kan barang itu. Tapi kan itu ada suara dari wali kota. Nah kita kan bahas, kita panggil dinasnya secara kebutuhan yang memang mendesak ya kita juga minta kepada pimpinan DPRD agar ini juga diprioritaskan, dan sekarang sudah lakukan pembahasan juga kan. Jadi nggak ada yang menurut Abang beban berat nggak ada lah ya. Nggak ada lah, kita jalanin. Oke, pesan politik, Bang, sebagai fraksi Golkar untuk masyarakat Bekasi menjelang akhir tahun ini ya, udah pertengahan tahun ini, seperti apa sih, Bang? Iya, tentunya kepada masyarakat Bekasi, kami atas nama DPRD Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas semua kontribusi yang diberikan, baik dalam hal pembayaran pajak, retribusi, dan sebagainya, dan juga menjaga ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman yang ada di Kota Bekasi ini menjadi poin bagi kita. Dan tentunya juga saya sebagai Ketua Bapemperda juga
berterima kasih kepada seluruh masyarakat juga yang telah menjalankan aturan-aturan yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Dan tentunya harapan kita Bekasi menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman, tentram, dan juga tempat yang layak. Tidak seperti yang lalu kita tinggal di planet mana ini. Iya. Panas ya Bang. Nah itu untuk mengatasi panas dibutuhkan perda sendiri ya. Karena kan kalau udah panas kan langsung semuanya beredar. Bekasi katanya planet Mars nih katanya panas. Dan tentunya juga di ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini juga kita berharap kontribusi seluruh masyarakat bukan hanya untuk Kota Bekasi tapi juga untuk negeri yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Siap. Terima kasih Bang Daryanto, luar biasa ya. Kita sudah melewati hampir 45 menit Bang ya. Abang cukup lugas bertanya karena memang di bidangnya ya Bang. Dan luar biasa Bang bilang tadi bahwa juga tidak ada tantangan yang berarti ya karena semua perangkat sudah disiapkan ya Bang. Artinya support tim ada semua. Ya. Oke. Jadi demikian pemirsa Telusur Parlamentaria. Hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai Ketua Bapak Perda, luar biasa Bapak Ketua kita Pak Daryanto. Ya, jadi perdanya memang benar-benar dibutuhkan dan siap mengevaluasi ya Bang ya, kalau ada atau revisi ya kalau memang perlu diperbaiki. Bahwa perda bukan hanya urusan dewan, ia adalah kontrak sosial yang akan mengatur hidup kita bersama. Maka mari jadi warga yang peduli dan kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.